Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kita ketemu lagi di sini. Kali ini general reading untuk Aries Sun Moon Rising ya. Karena ini general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semuanya. Ambil yang resonate, kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan artinya tidak resonate. Jangan dipaksakan, pesannya bukan untuk kalian ya. Aku sarankan kalian baca dulu description box, terutama bagi yang baru datang di channel ini. Jangan lupa baca description box agar tidak terjadi kesalahpahaman, oke? Nah, kali ini aku akan buat general reading untuk Aries Sun Moon Rising, kira-kira pesan untuk situasi kalian saat ini ya dari oracle buatan aku. Oke, nah kali ini aku akan pakai Life as We Know It Oracle. Ini ada 88 kartu dan ada The Dusty Pink Oracle. Ini ada 44 kartu ya. Sebenarnya aku ada satu oracle lagi yang aku buat sendiri. Ada Ocean of Emotions ya, Oracle Cards. Ini semua bisa dibeli, bisa dipesan, tinggal DM Instagram ya. Kalimat yang ada di dalamnya juga cukup eksplisit, jadi mudah sekali digunakan untuk para pengguna baru, oke? Jadi gimana sih cara memakainya? Kalian tinggal pikirkan situasi kalian, lalu kalian shuffle kartunya, kalian kocok kartunya, kalian tinggal mengocok sesuai dengan intuisi kalian. Maksudnya kalian mau berapa lama itu ikuti intuisi kalian. Kalau kalian anggap sudah cukup, hentikan pengocokan tentunya ya. Kalau intuisi kalian mengatakan oke, cukup gitu. Ikuti intuisi pokoknya ya. Kemudian kalian bisa pilih kartu dari manapun, dari arah manapun. Kalian mau pilih kartu manapun itu sesuai dengan intuisi. Berapapun yang kalian ambil itu ikuti intuisi kalian. Lalu kalian tinggal baca kira-kira pesan atau perspektif dari balik kartu ini untuk situasi kalian. Ya, oke, gitu aja, gampang kan? Sama, penggunaannya sama. The Dusty Pink Oracle juga seperti itu. Ya, kalian tinggal shuffle, tinggal kocok kartunya setelah kalian pikirkan situasi kalian. Lalu, ya kalian bisa pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian, oke? Nah, kali ini aku sudah buka kartunya gitu ya. Kartu Oracle dari Life as We Know It Oracle dan The Dusty Pink Oracle aku sudah buka gitu ya. Buat sebagian viewers yang menanyakan kenapa sih kok ngocoknya nggak di depan kamera, nggak ditunjukkan, gini ya, aku kasih tahu bahwa itu durasi menurut aku. Jadi apalagi kebutuhan orang untuk mengocok kartu itu beda-beda, waktunya itu beda-beda. Ada orang yang lebih suka dia shuffle kartunya agak lama, atau intinya shuffle kartu itu mengikuti intuisi mau berapa lama, bukan masalah berapa lamanya sih, tapi mengikuti intuisi kapan dia merasa udah cukup gitu. Jadi itu durasi menurut aku. Poinnya yang penting bukan pengocokan kartu, nggak, maksudnya poinnya bukan pengocokan kartu itu ditunjukkan di depan atau tidak. Menurut aku bukan itu poinnya, tapi resonate atau enggak, itu aja sih, simple nggak? Kalau aku tunjukkan shuffle kartunya di depan, kalau nggak resonate ya mau gimana, ya nggak? Kalau aku nggak tunjukkan, tapi kalau resonate ya sudah gitu, sederhana ya. Oke, kita langsung saja menuju general reading ini untuk Aries Sun Moon Rising. Aries, kalau aku lihat di sini yang dealing dengan situasi ini, yang dealing di sini di situasi ini, selain Aries Sun Moon Rising di sini aku melihat ada Virgo, ada Taurus, kemudian di kartu bawah sini juga aku melihat ada Leo ya. Jadi kira-kira yang dealing di situasi ini tuh ya energi itu yang terlihat cukup jelas, nyata gitu ya. Oke. Baik, Aries Sun Moon Rising ya, di bottom of the deck di sini dari The Dusty Pink Oracle ada pesan ini loh Aries. Kalian tinggal baca. Oke. Ya. Aku bacakan ya pesannya. Oke. Tak pernah berubah dan akan tetap ada meski musim terus berganti. Kesan yang ditinggalkan terlalu mendalam. Tak pernah berubah dan akan tetap ada meski musim terus berganti. Kesan yang ditinggalkan terlalu mendalam. Ini ngomongin perasaan sih, karena apalagi di sini Six of Pentacles gitu ya. Ini tentang perasaan kalian yang masih belum move on dari orang di masa lalu. Di sini ada Five of Pentacles, Six of Pentacles. Kalian itu kangen sama orang ini, ya. Kalian stuck, kalian sedih gitu ya. Kalian ingin kembali sama orang ini. Pokoknya
keadaan kalian itu sebenarnya di dalam lumayan, sorry ya kalau aku lihat kayak lumayan berantakan gitu. Karena kalian kayak apa ya, nggak jelas gitu loh. Kalian terlalu fokus sama orang ini, sama perasaan ini, dan itu mempengaruhi semua aspek hidup kalian karena perasaan kalian pun juga jadi campur aduk gitu kan. Kalau aku lihat di sini ada Two of Pentacles sama di sini ada Three of Swords. Kalau aku lihat di sini, ya jelas ya, maksudnya hubungan ini tuh berakhirnya lumayan gak baik-baik gitu. Sebenarnya dalam konteks hubungan, kalau dibilang berakhirnya baik-baik itu relatif baik, relatif damai gitu ya. Karena kalau hubungan itu berakhir kan juga nggak ada yang benar-benar baik-baik banget gitu. Nggak ada yang benar-benar baik-baik gitu ya. Pasti ada masalah yang membuat akhirnya itu tidak berlanjut gitu kan. Iya nggak? Jadi kalau dibilang, berpisahnya baik-baik, ya itu sebenarnya lebih damai. Mereka berpisah dengan cara damai gitu. Bagus ya itu memang. Tapi kalau aku lihat di sini, luka yang ada itu masih terasa sampai sekarang gitu. Iya nggak? Dan seperti kartu ini ya, bahwa perasaan itu sebelumnya itu udah terlalu dalam menancap gitu. Sehingga begitu diangkat gitu ya, begitu lepas, dicabut, lubang yang ada itu dalam banget ya kak, bekasnya itu dalam banget. Coba bayangkan kulit ya ketika jerawatan ya, jerawat itu kan macam-macam. Kalau jerawat itu membuat lubang yang lumayan dalam gitu, tentunya proses perbaikan kulit itu nggak semudah itu kan, dan tidak semudah itu juga permukaan kulit kembali rata. Sorry, tidak semudah itu permukaan kulit kembali rata gitu. Apalagi kalau lubangnya dari jerawat itu terlalu dalam gitu ya nggak? Ya makanya jerawat itu macam-macam. Mungkin ada yang jerawat kecil, jerawat biasa gitu ya. Begitu itu pecah, ya biasa aja. Permukaan kulit relatif cepat. Pertama mungkin lukanya atau bekasnya itu cepat recovery gitu ya kan. Kedua memang tidak meninggalkan lubang yang terlalu dalam gitu. Jadi proses recovery-nya mungkin lebih cepat gitu ya. Terus tekstur kulitnya kemungkinan untuk kembali lebih rata itu potensinya lebih besar, mungkin kayak gitu kali ya. Tapi kan memang struktur kulit juga beda-beda kan, tergantung bekas jerawatnya gitu loh. Maksudnya ada yang masih rata, ada yang mungkin bekas jerawatnya tuh bikin lubang gitu, bekasnya lubang gitu, lubangnya cukup jelas gitu lah ya. Itu ngomong-ngomong soal jerawat tapi itu ada hubungannya sama perasaan ini gitu loh ya nggak. Dan ini udah terlalu dalam sebelumnya sehingga ya seperti itu. Proses recovery itu kayak belum benar-benar selesai di sini. Proses healing itu belum selesai saat ini ya nggak. Apalagi dari pihak Aries. Gini loh, ini general reading, jadi ini bisa vice versa. Kalau aku lihat ini energi Aries gitu, jadi mereka belum selesai healingnya. Kayak healing itu juga progresnya, aku nggak melihat itu progres yang baik ya. Progres healingnya tidak menunjukkan keadaan yang membaik gitu. Jadi nggak progresif, mungkin bisa jadi. Kayak ini kayak gangguan kesehatan atau mungkin masalah kulit ya. Masalah kulit yang udah mencoba berbagai produk atau skincare gitu, tapi nggak menjawab masalah kulitnya gitu. Mungkin situasinya kayak gitu. Makanya aku melihat proses healingnya itu kayak tidak bagus gitu di sini. Jadi kayak tidak menunjukkan grafik yang bagus gitu kan. Proses healingnya meningkat ya, semakin membaik itu kayak nggak kayak gitu. Kayak di sini tuh lukanya masih terlihat jelas, masih banyak, besar, dalam ya kan. Masih galau, masih stuck di situ, rindu, penyesalan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ya, kayak gitulah. Nanti kita akan baca di sini jadi biar lebih clear gitu ya. Dari Life is United Oracle maksudnya. Oke, jadi ini menjawab situasi itu di Aries Sun Moon Rising gitu ya.
Oke, di sini ada image ya, aku bacakan. Pesannya, image yang dibangun tak ada artinya jika itu hanya ilusi. Sesuatu di balik itulah yang penting. Oke, sesuatu di balik itulah yang penting. Bahagia, cinta, dan harmonisasi seharusnya untuk dirasakan, bukan hal yang berusaha ditampilkan namun tak ada dalam realita gitu. Jadi mungkin saja sebagian area Sun Moon Rising di luar sana gitu ya kan. Oke, ini kelihatan ya. Mungkin saja sebagian area Sun Moon Rising di luar sana, mereka itu berusaha memasang image bahwa keadaannya baik-baik saja gitu ya. Bahwa mereka sudah menjalani hidupnya yang saat ini dengan baik, bahagia, sepenuh hati, sepenuh jiwa. Tapi ternyata di dalam itu mereka kayak masih luluh lantah gitu ya. Proses healingnya gagal gitu. Dan mereka masih merindukan orang dari masa lalu, cinta lamanya gitu ya. Justru di sini kelihatannya mereka stuck, masih gagal move on dari seseorang di masa lalu tersebut gitu. Kayak gitu. Jadi ya antara image sama apa yang ada di dalam diri mereka itu kayak tidak berbanding lurus gitu, tidak sama gitu. Kayak memakai topeng mungkin ya. Di sini ada choice ya. Berhati-hati memilih langkah yang melawan suara hati. Intuisi bisa membawa pesan, bisa sebagai pertanda. Oke. Ini buat area Sun Moon Rising yang sering mengabaikan intuisinya gitu ya. Sehingga akhirnya mereka menyesali sendiri keputusan yang telah mereka ambil dan mereka jalani sampai saat ini. Nah, di sini ada caring. Oke, kalau yang aku lihat di sini, ini gini. Udah bisa dibaca ya pesannya. Oke, situasi di sini kalau yang aku baca kayak Aries Sun Moon Rising ini sebenarnya bukan pesan untuk Aries Sun Moon Rising aja, semuanya, bahwa sebelum kita mencintai orang lain, kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Sebelum kita memberikan cinta pada orang lain, pastikan kita sudah memiliki cinta itu untuk diri kita sendiri, untuk diri kita gitu. Kita sudah memiliki cinta itu yang bisa kita berikan untuk orang lain. Ini kita mau memberikan cinta pada orang lain, padahal kita nggak punya cinta itu gitu. Kita nggak punya cinta itu di diri kita gitu. Nggak ada cinta itu di diri kita. Kan ada baiknya kita tumbuhkan cinta itu di diri kita, baru kita memberikan itu pada orang lain. Contohnya kayak gini, kita mau memberikan beras ke orang gitu, tetapi kita mau memberikan beras pada orang, terus kita minta beras pada orang, gimana ya, bingung. Ini kayak contohnya gini, ada orang yang mereka itu menangis, terus mengadu gitu ya, menangis dan mengadu gitu ya. Kenapa sih kok nggak ada yang bisa mencintai gue bla 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 bla? Apakah gue ini nggak layak untuk dicintai, A B C D bla 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 gitu. Mempertanyakan itu gitu. Padahal orang pertama yang harusnya mencintai dia itu adalah dirinya sendiri. Kalau dia sudah bisa mencintai dirinya sendiri, dia nggak akan mengemis-kemis cinta sama orang lain. Dia juga gak akan mempertanyakan itu, tidak akan keluar pertanyaan itu dari mulutnya kalau dia sudah mencintai dirinya gitu. Contohnya kayak gitu loh, maksudnya kalau dia sudah bisa mencintai dirinya dengan tepat, dia gak akan bilang, apakah gue gak layak dicintai gitu, kenapa kok gak ada yang mencintai gue, bla bla bla, gak ada. Dia harusnya berkaca dan dia lihat pantulannya di situ, itu adalah orang yang pertama harusnya mencintai dia kayak gitu. Kalau dia sudah mencintai dirinya, sudah memberikan dirinya banyak cinta gitu ya, udah memenuhi dirinya dengan cintanya sendiri gitu, dia baru bisa berbagi pada orang lain karena dia sudah memiliki itu gitu. Iya nggak? Jadi kayak gitu sih sebenarnya prinsipnya. Kita harus memenuhi dulu diri kita gitu, lalu kita bisa share itu ke orang lain gitu. Ya enggak, seperti itu. Itu menurut aku yang lebih sehat gitu. Sehatnya gimana sih? Kayak contohnya masalah keuangan aja. Kita kan harus memenuhi keuangan kita. Pastikan bahasnya cash flow ya. Apa sih? Maksudnya gini, pastikan keuangan kita itu lancar ya enggak? Kalau keuangan kita sudah lancar, kita bisa share itu ke orang gitu. Kalau mau gitu maksudnya ya. Tapi kalau keuangan kita, manajemen keuangan kita aja masih buruk gitu ya kan, iya kan, manajemen keuangan kita masih buruk gitu ya, terus
ada masalah keuangan yang kronis di dalam perusahaan atau di dalam diri kita gitu, bagaimana kita mau ngasih ke orang gitu? Kitanya aja dalam udah mau pilot ini gitu, kok pilot sih contohnya gitu, misalkan udah mau bangkrut gitu, gimana kita mau sharing gitu? Tapi kalau kita pastikan keuangan kita itu sehat, manajemennya baik gitu kan kita bisa sharing juga ke orang kalau emang kita mau. Jadinya sehat gitu loh. Kita menjaga circumstances yang sehat di dalam diri kita, dan kita bisa menjaga circumstances yang sehat juga untuk share ke orang gitu. Jadi itu bisa terus mengalir gitu loh. Ya nggak terputus kayak gitu. Itu kan bagus, menurut aku sih seperti itu. Itu dari sudut pandang aku, oke? Jadi di kartu ini sepertinya untuk Aries Sun Moon Rising yang terlalu berusaha memuaskan orang lain, lalu lupa dan mengabaikan dirinya sendiri, akhirnya menyesal dan nggak merasa benar-benar bahagia, jadi unhappy. Ini buat yang mungkin ya orang-orang yang biasa memenuhi ekspektasi orang-orang yang biasa mungkin jadi budak cinta kayak gitu ya, mungkin kayak gitu, itu mungkin case-nya cocok di situ gitu. Jadi intinya kita harus fair sama siapapun, orang lain termasuk sama diri kita sendiri. Contohnya, kalau kita hanya sibuk memuaskan orang lain, terus menganaktirikan diri kita sendiri, mengabaikan diri kita sendiri, itu artinya kita nggak fair sama diri kita. Atau misalkan kita terlalu egois gitu ya, hanya mementingkan kepuasan kita, tetapi kita semacam tidak adil pada hak orang lain. Nah, itu juga tidak fair sama orang lain gitu. Tapi buat para budak cinta di sini atau yang sekedar memenuhi ekspektasi orang, dia situasinya nggak fair sama dirinya gitu, karena yang menjadi tujuannya dan obsesinya, fokusnya adalah memuaskan orang lain gitu loh. Capek nggak? Ya nggak tahu ya, nggak tahu, itu buat tanya aja sama mereka gitu ya. Kadang mereka mungkin nggak merasa itu capek ya, tapi ya karena mungkin kayak udah terpanggil gitu ya. Tetapi lama-lama takutnya hal itu menjuruskan mereka pada penyesalan hidup misalkan, karena ya pilihan yang akhirnya mereka jalani ke depannya gitu. Kedua, takutnya itu menjuruskan mereka pada toxic relationship gitu, yang nantinya itu menyiksa mereka sendiri, takutnya seperti itu gitu ya, oke? Nah, itu aja lah. Kemudian di sini aku melihat tadi kan aku udah kasih tahu yang image ya, bahwa ada yang memakai topeng di sini, kelihatannya di luar sudah baik-baik aja, bahagia gitu, tapi ternyata di dalam mereka belum move on. Choice. Aku melihat di sini ada Aries Sun Moon Rising yang menyesali pilihannya ya. Di sini ada tulisannya, berhati-hati memilih langkah yang melawan suara hati. Intuisi bisa membawa pesan, bisa sebagai pertanda. Mungkin sebelumnya kalian sudah mengambil langkah atau mengambil pilihan yang berlawanan dengan intuisi kalian atau suara hati kalian, karena pertama pride ya, kedua masalah emosi, apalagi mohon maaf lahir dan batin, Aries Sun Moon Rising, Aries atau fire sign, misalkan Aries gitu. Aries itu biasanya cukup impulsif gitu. It's okay kalau kalian nggak merasa seperti itu. Impulsif, jadi ketika mereka tuh mudah meledak gitu, Aries meledak, tetapi mereka cepat juga lupa, bingung nggak? Kayak gini ya, jadi itu yang aku bilang impulsif itu kayak gitu, mereka mudah sekali kena trigger itu ketika mereka emosi. Impulsif itu tadi responnya gitu ya, tetapi mereka juga termasuk orang yang lumayan lupa gitu ketika mungkin ada kesalahan, entah kesalahan diri sendiri, entah kesalahan orang lain gitu. Kadang mereka udah mudah melupakan gitu. Sebenarnya impulsifnya emang nggak oke ya, tetapi mungkin ada sisi positifnya yang lain. Sisi positifnya itu mungkin saja mereka karena mudah lupa akhirnya kelihatannya mudah memaafkan gitu kali ya. Kayak gitu mungkin, entah ya. Oke, Aries Sun Moon Rising kembali lagi. Takutnya kalau dalam hal mengambil keputusan terus impulsif, nantinya jadinya kayak gini. Takutnya ada hal yang disesali di kemudian hari gitu, karena menjalankan pilihan yang nggak sesuai dengan hatinya, ternyata nggak sesuai dengan suara hatinya, nggak sesuai dengan intuisinya gitu. Oke, ini aku kasih tahu lagi ya. Di sini ada history. Aku bacakan pesannya ya.
Ada pelajaran di setiap ceritanya, pahami, kuasai, atau harus mengulangnya kembali. Ini ngomong-ngomong soal hubungan deh kayaknya. Apalagi di sini itu kelihatan banget ini soal situasi ya hubungan. Kebanyakan ini hubungan tentang percintaan sih, tapi intinya gini. Ya ini bisa juga hubungan kalian sama diri kalian sendiri sih. Jadi intinya di sini kan ada Three of Swords gitu ya. Di sini ada Five of Swords. Ini kelihatan konflik yang kayaknya udah lama terjadi dan ini kronis. Kenapa aku bilang kronis? Ini konflik lama dan kayak nggak ada penyelesaiannya gitu. Ini masalah lama yang tidak ada penyelesaiannya, tetapi mungkin kamu atau kalian tidak menemukan penyelesaiannya gitu ya. Seperti itu, sehingga ini bisa terulang terus gitu. Terutama dalam hubungan ini. Hubungan itu terus banyak konflik, kenapa sih? Mungkin aja kalian nggak menemukan penyelesaiannya. Pertama, kedua mungkin memang tidak dicari penyelesaiannya, kayak sudah selesai, skip gitu ya. Terus tahu-tahu itu muncul lagi gitu dan tidak punya jawabannya gitu. Sehingga kalau itu muncul lagi tidak terselesaikan, takutnya itu jadi kayak penyakit kronis yang nanti kambuh lagi kayak gitu. Atau mungkin semacam kayak alergi. Kalau nggak tahu penyebab alerginya apa, akhirnya alergi itu bisa muncul lagi. Karena apa? Dia nggak tahu penyebab alerginya apa, alergannya di situ apa, sehingga dia tidak bisa menghindari itu. Kalau dia sudah dia sudah tahu penyebab alerginya apa, dia hindari itu, kan semakin kecil gitu ya potensi dia kena alergi itu lagi gitu. Contohnya gitu. Artinya kita memang harus tahu penyelesaiannya apa, kita harus tahu jawabannya apa. Terkadang mungkin memang dia tidak menemukan penyelesaian. Kedua, mungkin memang dia tidak mencari jawabannya, tidak mencari penyelesaiannya. Karena ada orang yang merasa diskusi itu mereka anggap, wah itu hanya konflik aja gitu. Sehingga terus dihindari, takut konfrontasi, takut konflik, ya kan, takut pembicaraan gitu. Orang yang takut seperti itu ini kayak orang takut ke dokter, takut diberikan treatment atau penanganan medis gitu, takut mendengarkan diagnosa dokter, takut terus kayak gitu. Artinya mereka tidak siap untuk sembuh gitu aja, ya enggak? Kayak gitulah ya. Jadi mungkin takut itu sebenarnya porsi besarnya itu sebenarnya dari pikiran ya. Begitu dijalani ternyata tidak semenakutkan itu gitu loh ya. Jadi situasinya mungkin seperti itu. Jadi intinya adalah kalau kalian punya masalah dalam hubungan, dimana kenapa sih kok saling mencintai atau punya hubungan lah ya, tapi kok isinya banyak sekali konflik gitu ya, selalu aja terjadi peperangan gitu, terjadi masalah gitu ya. Masalahnya memang selalu ada, tapi jangan sampai masalah yang sama harus terjadi terus-terusan. Itu kayak buang-buang waktu sih menurut aku, buang-buang waktu dan buang-buang energi gitu ya. Jadi ya mungkin ini menjawab situasi percintaan kalian atau relationship kalian gitu ya, hubungan apapun itu sih sebenarnya ya. Jadi ketika kalian merasa masalah yang hadir itu terus sama, mungkin kalian harus evaluasi juga penyelesaian kalian atau perspektif kalian terhadap masalah itu bagaimana. Karena itu mempengaruhi banget ya, bagaimana kalian melihat masalah itu gitu. Itu mungkin harus dievaluasi lagi. Kalau kalian melihat peta permasalahan itu sudah tepat gitu ya, akhirnya kalian bisa mendapatkan jawaban untuk penyelesaian itu. Tetapi kalau tidak ya, kalau misalkan contohnya mungkin dia sudah tahu dia sudah tahu case-nya seperti apa ya, petanya seperti apa, tapi kadang orang itu suka denial, kadang dia suka menutup mata, kadang suka kayak gitu. Nah kalau kayak gitu ya susah, kembali ke yang aku bilang tadi, tidak siap sembuh, tidak siap menyelesaikan masalah kalau takut kayak gitu, atau hanya sekedar menutup mata dan
denial sama realita gitu. Dia tahu realitanya, intuisinya sudah berbicara, tapi dia selalu denial dengan hal itu. Ya susah kalau udah kayak gitu. Artinya dia sendiri sudah membuntukan dirinya sendiri, membuntukan. Udah kayak jalan buntu aja ya. Tapi dia sudah membuat jalan buntu itu untuk dirinya, untuk hidupnya sendiri. Kalau kayak gitu ya, ya nggak? Oke. Langsung aja ya kita ke sini. Nah, sebelumnya kita di bottom of the deck dari Life as We Know It Oracle ini ada ini. Oke, dibaca. Bisa dibacakan ya, kelihatan. Ya, aku baca ya. Berhati-hati dalam memberikan kepercayaan pada seseorang, bersungguh-sungguh dalam menjaga kepercayaan seseorang. Semakin banyak rahasia penting dalam hidup seseorang yang dibagi, maka semakin lemah posisinya. Pastikan apa yang bisa dibagi dan cukup disimpan rapi. Oke, kalau aku lihat di situ tadi, mungkin saja masalah hubungan kalian termasuk sama orang dari masa lalu yang masih kalian cintai ini gitu. Ingat, general reading bisa vice versa energinya ya. Sorry ya, kayaknya aku punya masalah. Kalau ngomong R dan L dalam waktu, bukan dalam waktu, secara bersamaan gitu ya. Dalam satu kata ada R dan L itu emang jadi agak ribet gitu. Gini, ini mungkin yang menjadi permasalahan kenapa hubungan kalian berakhir. Masalah trust issue. Nah, trust issue lah ya intinya. Jadi gimana ya, ketika orang, aku ralat ulang ya. Kepercayaan itu gratis banget. Nggak usah bayar gitu. Tetapi sekalinya itu dirusak gitu ya. Pertama, ya jelas itu nggak akan bisa nempel seperti semula, nggak bisa serekat itu tempelannya seperti awal gitu ya. Kedua, ketika kepercayaan itu sudah rusak, untuk mengembalikan lagi, untuk mendapatkan kepercayaan itu lagi, itu harganya mahal. Belum tentu juga itu dapat gitu, semahal itu gitu. Iya. Padahal awalnya gratis gitu kan, makanya itu harus diwaspadai, itu hati-hati. Mungkin saja itu penyebab hubungan kalian berakhir. Sudah hilang kepercayaan itu dari salah satu pihak. Dan mungkin situasinya saat ini, itu juga kayak menegaskan ya, ribet ya. Aku ulang ya, maksudnya mungkin hubungan kalian gak berhasil sebelumnya, masalah tadi trust issue gitu ya. Soal trust issue, dan kalian terjebak di situasi ini, itu juga kayaknya makin membuat kepercayaan itu kayak jurang yang makin jauh aja gitu. Kayak membuat situasi kalian satu sama lain ya, mungkin orang dari masa lalu ini itu jadinya sulit lagi untuk percaya sama kalian. Pokoknya aku melihat masalah dalam hubungan kalian, termasuk kalau kalian kembali, itu ada trust issue di sini. Itu yang menyulitkan untuk kalian kembali juga gitu. Dan itu termasuk yang menyebabkan kalian hubungannya berakhir gitu lah intinya. Oke. Nah, di sini ada oracle lagi, ada kartu dari Life as We Know It Oracle ya. Jadi intinya true love itu nggak bisa dibohongi. Soal perasaan dan soal hati, kenyamanan itu bukan hal yang bisa dibohongi kan. Hati, kenyamanan, kepercayaan itu bukan hal yang bisa dipaksakan dan tidak bisa dibohongi, intinya gitu. Aku bacakan ya. Pada akhirnya waktu yang akan menjawab apakah itu cinta sejati. Sulit mengakuinya jika itu bukan cinta sejati yang dimaksud. Sulit menyangkalnya karena perasaan yang terus ada adalah tanda soul connection yang kuat. Membohongi diri dari realita yang dirasakan adalah usaha yang sia-sia. Oke, ini kayaknya menjawab kartu dari dari The Dusty Pink Oracle yang image ini ya. Mungkin kalian sebelumnya kayak denial gitu ya. Ya, mungkin ada orang yang denial di sini. Dia merasa dia akan baik-baik saja. Ini adalah pilihan yang tepat gitu. Padahal saat dia bilang seperti itu, dia sudah melawan suara hatinya, atau dia sudah berseberangan sama intuisinya, intinya gitu. Pada akhirnya waktu yang membuat dia itu sadar bahwa
Ini bukanlah hal yang benar-benar dia inginkan gitu. Membohongi diri dari realita yang dirasakan adalah usaha yang sia-sia. Image yang mau dibangun, mau seperti apapun image yang dibangun, tidak ada artinya kalau itu nggak sama dengan apa yang dirasakan. Buat apa sih? Yang paling penting itu apa yang kita rasakan, bukan image yang kita bangun gitu loh. Ya nggak? Buat apa kita mau membangun kita bahagia? Yang penting itu kita bahagia nggak sih gitu. Lebih memilih mana? Orang melihat kita bahagia atau kita merasa bahagia? Lebih penting kita benar-benar merasa bahagia gitu. Orang mau lihatnya seperti apa ya gimana ya, kita nggak bisa memaksakan pikiran orang juga atau pandangan orang sih ya. Tapi yang paling penting itu apa yang kita rasakan, ya nggak? Itu penting banget gitu. Jadi mungkin di sini ini siapapun sih, ini bisa siapapun termasuk Aries Sun Moon Rising gitu. Akhirnya sadar gitu bahwa dia nggak bisa membohongi perasaannya itu, bahwa dia masih mencintai orang itu. Dan semakin dia membohongi diri, semakin dia denial, itu semakin melukai dirinya. Di sini ada Five of Pentacles, di sini ada Three of Swords, di sini ada Five of Swords. Sulit gitu loh kalau kita harus terus konflik dengan diri kita sendiri karena kita berusaha membohongi diri. Karena kita nggak bisa membohongi diri. Kalau memang mau move on ya, ini saran aku Aries Sun Moon Rising, kalau ini memang benar-benar situasi kalian, karena general reading ini bisa vice versa. Kalau ini situasi kalian, kalau memang benar mau move on, pertama berhenti denial sama diri sendiri. Oke, akuin aja kalau iya emang gue masih mencintai dia, bla bla bla, dan pertama let it be ya, kedua let it go. Ya, setelah menerima, berdamai dengan keadaan bahwa kalian masih mencintai orang ini, kalian menyadari realitanya, kalian mengakui kesalahannya, ABCD, bla 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 gitu, semua kalian terima, kalian akui gitu ya. Ya, maksudnya barulah kalian bisa move on, kalian bisa melangkah. Langkah kalian nantinya akan lebih ringan. Kedua, menurut aku Aries itu tipikal yang kalau mereka menginginkan sesuatu, mereka cenderung ambisius mengejar keinginannya itu, terobsesi dengan keinginannya itu. Nah ini yang harus diwaspadai. Obsesi, ambisi itu nggak ada salahnya. Menurut aku ambisi, passion itu nggak ada salahnya. Karena hal itu yang membuat orang itu berjuang untuk meraih apa yang mereka inginkan. Tetapi menurut aku kita itu kayak harus tahu atau harus berusaha balance. Ini memang nggak mudah, tentu nggak mudah. Aku cuma kasih tahu aja. Memang orang itu harus balance. Kapan dia berjuang, kapan dia juga tetap harus siap untuk let it go dan berbesar hati menerima apa yang tidak bisa dia rubah gitu. Oke, jadi ambisi sama passion it's okay, itu oke gitu, nggak ada masalah sebenarnya. Ya nggak. Tetapi kalau sudah dikontrol oleh ambisi, ya, terlalu berambisi, dikontrol oleh ambisi dan obsesi itu gitu ya, itu hanya melelahkan diri orang itu sendiri gitu loh ya. Pokoknya hanya lelah aja gitu. Jadi memang harus siap untuk berbesar hati gitu ya. Jadi setelah let it be, let it go. Let it go itu berarti orang itu sudah siap berbesar hati. Kayak gitu lah intinya, oke? Itu kalau memang mau move on ya. Tapi kalau nggak mau move on, mau kembali sama orang lama, ya itu pilihan kalian. Tetapi intinya semua masalah ya, mau move on kek, mau kembali kek, putar balik kek, semua itu pertama kuncinya jangan denial dulu, jangan berkonflik dengan diri sendiri, membohongi diri sendiri, jangan kayak gitu dulu ya. Intinya mau putar balik atau mau move on, lanjut gitu ya, semua itu harus diawali dengan yaitu jangan membohongi diri ya, jangan, ya itulah intinya, mendengarkan intuisi lah intinya. Oke, pokoknya jangan denial. Titik gitu aja, oke? Nah ini pesan selanjutnya. Oke, bisa dibacakan? Aku bantu baca ya. Terkadang seseorang masih bingung dengan apa yang dicari, apa yang menjadi tujuannya, dan tentang kebahagiaan baginya. Terkadang untuk mendapatkan semua jawaban itu perlu melalui banyak hal hingga menuntun seseorang pada sebuah mindset tentang kebahagiaannya. Oke, jadi gini, menurut aku kalau dari sudut pandang aku di sini, Aries Sun Moon Rising yang resonate dengan situasi ini, mereka itu memang tidak sedang bahagia seperti yang aku bilang. Dari luar kelihatannya baik-baik aja, tetapi di dalamnya mereka itu benar-benar nggak bahagia. Ini loh Five of Pentacles. Apapun yang mereka miliki, kayak mereka nggak bisa merasakan itu, karena mereka
sudah terjebak pada atmosfer kelabu itu, pada perasaan mereka, duka mereka, ya cinta mereka sama seseorang, dan realita yang ada yang belum bisa mereka terima, kayak gitu. Jadi kesedihan itu, stuck sama orang itu, sama perasaan itu yang membuat mereka sebenarnya itu terpuruk di dalam gitu ya, dan mereka seperti tidak bahagia. Ya mereka kayak nggak bisa merasakan kebahagiaan dan apapun yang mereka rasakan gitu. Oke, nah tapi kalau aku lihat di sini ya, di sini energi kedepannya kemungkinan Aries Sun Moon Rising atau siapapun yang dealing di sini, aku melihat akan ada yang berusaha memanifestasikan orang tersebut, hubungan itu. Ada yang berusaha kembali, ya. Jadi seseorang atau apapun itu yang membuat belum move on itu akan diraih kembali, karena di sini ada Magician dan di sini ada Ace of Wands. Jadi kayak mereka itu sudah terobsesi ingin mengejar itu kembali. Jadi ini kemungkinan sih akan putar balik sih kalau menurut aku ya. Oke, karena perasaan yang ada udah terlalu kuat, obsesinya juga besar gitu ya. Kemungkinan bisa ada komunikasi di kemudian hari. Oke, dan kembali ke kartu ini. Kalau menurut aku ya seperti yang dikatakan kartu ini ya, Aries Sun Moon Rising. Jadi kebahagiaan itu bukan bergantung, kan persis seperti yang aku katakan tadi. Kebahagiaan itu tidak bergantung dengan apa yang kamu miliki atau siapa kamu gitu kan. Itu benar-benar bergantung dari sebenarnya apa yang kamu pikirkan. Karena yang mungkin saja Aries Sun Moon Rising di sini nggak ada masalah soal materi. Pertama, situasinya sebenarnya yang terlihat di luar itu baik-baik aja gitu. Tapi di kartu Five of Pentacles aku melihat kayak kalian itu merasa kekurangan. Kalian tidak bisa menikmati apa yang kalian miliki gitu. Jadi kayak apa yang kalian miliki tidak membuat kalian bahagia. Situasinya kayak gitu loh. Nah itu mungkin mungkin itu sudah dijawab oleh kartu ini, situasi kalian tadi gitu. Kalian tidak bisa menikmati apa yang kalian miliki gitu. Karena ya kebahagiaan itu tergantung mindset kalian memang. Iya nggak? Bener loh, tergantung mindset orang. Pikiran orang itu powerful banget ya. Berbahaya banget kalau kita nggak bisa kontrol itu. Karena pikiran orang bisa terlalu takut, karena pikiran orang bisa terlalu bahagia, karena pikiran juga orang bisa terlalu sedih gitu. Kayak gitu lah intinya, oke? Nah, pesan selanjutnya ini Aries Sun Moon Rising. Pernahkah merasa ada yang disesali dari masa lalu? Kayaknya Aries Sun Moon Rising lagi menyesal nih ya. Dari awal kayaknya aku sudah mengatakan itu nggak sih? Tapi dari awal aku sudah menangkap itu, bahwa ada penyesalan di sini. Aries Sun Moon Rising sepertinya sedang berada pada situasi penyesalan ya, sedang menyesali banyak hal gitu. Kayaknya mau kembali itu sudah terlalu jauh gitu, terlambat nggak ya gitu. Tapi keinginan untuk kembali itu besar banget sehingga dia hanya meratapi itu. Orang yang terus meratapi itu akhirnya dia terus sedih gitu ya. Yang dia ingat betul adalah penyesalan itu gitu. Nanti akan aku jawab setelah ini. Pernahkah merasa ada yang disesali dari masa lalu? Kita yang dulu tidak bisa dibandingkan dengan kita yang sekarang. Tidak fair jika seseorang menuntut dirinya yang 10 tahun lalu mampu berpikir seperti ia di saat ini. Semua butuh proses, begitupun setiap orang. 10 tahun yang lalu di sini maksudnya hanya semacam kayak gambaran aja sih, nggak harus benar-benar ini kejadian 10 tahun yang lalu, nggak harus gitu loh. Tapi maksudnya gini, Aries Sun Moon Rising gini. Iya jelas kalian sedang menyesali sesuatu kayaknya di sini. Tapi ada quotes bagus juga nih Aries. Katanya gini, kalau kita itu fokus pada rasa sakit itu, kita akan terus menderita. Kalau kalian fokus pada penyesalan itu, ya kalian juga akan terus menderita. Kalian fokus sama penyesalan itu nggak akan membuat kalian kembali dan merubah hal itu. Pada akhirnya situasi itu membuat kalian harus let it go, berbesar hati ya, benar berbesar hati lah intinya, iya nggak bisa juga kalian kembali ke masa lalu dan memperbaiki itu udah nggak bisa. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kalian memang harus berbesar hati karena itu adalah kunci kalian untuk bahagia dan melangkah ke depan gitu sih intinya. Kalau orang itu tadi ya seperti yang aku bilang fokus sama rasa sakitnya, dia terus menderita. Tapi kalau orang itu fokus sama pembelajarannya, dia akan terus tumbuh dan berkembang gitu. Jadi kalau kalian fokus sama penyesalannya, aduh gila, menyesal banget sih ya. Andaikan waktu bisa ditarik mundur gitu. Terus aja, setiap waktu itu yang membelenggu jiwa kalian, penyesalan itu. Tapi kalau kalian pikirkan, oh iya ya, memang di masa lalu itu begini-begini ya.
harusnya sih begini-begini. Iya sih, emang pelajarannya begini-begini. Kayak gitu misalkan. Tumbuh kan, akhirnya oke lah, berbesar hati, melangkah ke depan, dan benar-benar membawa pelajaran itu. Bukan, ya memang susah sih untuk tidak membawa beban itu, apalagi ya tidak semudah itu kita memang bisa move on dari beban itu atau melepaskan beban itu ya. Tetapi yang penting kan pelajarannya yang kita bawa gitu loh ya. Yang penting itu, oke. Ini pesan selanjutnya ya Aries Sun Moon Rising, aku bacakan ya di sini. Dinamika hidup selalu memberi tantangan yang menguji kebahagiaan seseorang. Apapun ujiannya, carilah sumber cahaya karena itulah jalan keluar. Oke, Aries Sun Moon Rising kayaknya benar-benar ini sudah relate gitu ya. Ini nyambung gitu dengan kartu di sini bahwa kalian benar-benar sedang berada di keadaan menyesal gitu. Situasi kalian saat ini itu adalah dipenuhi penyesalan, kesedihan gitu ya. Nggak bisa menikmati apa yang kalian miliki, tidak bahagia gitu. Tetapi intinya, oke, that's life gitu ya kan. Ya begitulah, seperti kartu ini, life as we know it gitu loh, Aries Sun Moon Rising gitu. Tapi ya, tahu nggak sih, hidup itu sebenarnya intinya apa? Struggle untuk apa? Struggle untuk merasa bahagia. Apalah artinya kita hidup tapi kita nggak bahagia? Bahagia itu tidak selalu dengan hal-hal atau cara yang mahal gitu ya. Tetapi orang itu memang hidup itu memang esensinya sih. Intinya sih sebenarnya struggle untuk bahagia. Bayangkan, ada berapa sih orang yang mereka benar-benar stuck nggak bahagia hidupnya, hidup berasa mati gitu ya. Hidup sebenarnya nggak boleh ngomong kayak gitu di YouTube ya, maaf ya. Hidup tapi berasa itu gitu ya, berasa nggak hidup gitu loh. Sampai akhirnya mereka harus mengakhiri itu gitu. Itu kuncinya apa sih? Ternyata menurut aku ternyata kunci hidup itu adalah kita itu selalu berjuang bagaimana untuk bisa selalu merasa bahagia loh gitu. Karena itu tadi buktinya apa, buktinya adalah kasus-kasus seperti itu. Mereka yang benar-benar terjebak pada ketidakbahagiaan, tidak bahagia lah intinya, sampai harus mengakhiri gitu loh. Oke, aku nggak bisa mengatakan kata yang tadi gitu karena seharusnya nggak boleh ya itu, sorry ya. Oke, gitu lah intinya. Jadi ternyata itu orang itu struggle untuk merasa bahagia ternyata gitu. Seperti itu. Iya, maksudnya orang-orang yang memutuskan mengakhiri itu sebenarnya mereka sebagian dari mereka yang kita tahu gitu ya, misalkan di berita atau public figure lah di luar negeri gitu kan, juga beritanya biasa ada gitu kan. Mereka bukan orang yang nggak punya uang gitu. Mereka masih bisa makan gitu loh. Tapi kenapa mereka harus mengakhiri, harus berakhir begitu gitu? Artinya yang membuat mereka, ya memang sih ada orang juga yang ya harus pergi karena masalah itu ya, maksudnya karena kelaparan gitu dan nggak tertolong, itu juga ada gitu. Tetapi ada juga orang-orang yang mengakhiri itu bukan karena mereka nggak bisa makan gitu loh, bukan karena mereka kekurangan makanan, tapi karena mereka nggak bahagia. Jadi struggle di situ, kita struggle untuk merasa bahagia di tiap harinya, di tiap momennya gitu. Emang itu nggak mudah, tapi ya selalu carilah sumber cahaya karena itulah jalan keluar ya. Sumber cahaya itu carilah jawaban, carilah hal-hal juga yang membuat kalian merasa lebih baik gitu. Oke, itu aja dari aku untuk Aries Sun Moon Rising. Jadi menurut aku ke depannya untuk situasi kalian ini, tadi pesan-pesannya aku udah baca, dan yang aku lihat di sini juga ada komunikasi di antara kalian ke depannya. Ada yang masih memanifestasikan orang ini. Kayak gitu, oke? Itu saja, good luck buat kalian Aries Sun Moon Rising. Semoga kalian berbahagia ya. Oke, bye Aries, dah.